Nah, sekarang kita lanjut dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu yang kedua. Rawal Qadi Majduddin Asy-Syirazi bisanadi mutasalsil. Telah diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Qadi Majduddin Asy-Syirazi, jadi yang dikenal dengan Imam Syirazi, yang mana riwayat ini sanadnya terus bersambung dan berantai. Ya, sanad perjalanan ini riwayat terus bersambung dan berantai yang tidak putus. Nah, ini berarti bisa dikatakan sesuatu pendapat yang kuat atau sesuatu riwayat yang bisa dipercaya ya dengan kebenarannya. Kenapa? Karena sanadnya muttasil dan mutasalsil. Paham ya? Ini suatu riwayat tuh di dalam ilmu pelajaran tentang hadis, yaitu dikatakan kalau sudah ya bersambung dan berantai dan jelas tidak terputus, ini sesuatu yang bisa kuat untuk dilakukan atau diamalkan. Beliau mengatakan bahwasanya ini riwayat terus bersambung an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik. Ya, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Ali bin Abi Thalib. Yang ini Sayyidina Anas dapatkan dari Sayyidina Ali. Wah, udah ya, jadi orang keduanya aja udah luar biasa dah. Ya, orang keduanya dari Sayyidina Anas bin Malik. Ya, ternyata Sayyidina Anas bin Malik ini dapat langsung dari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini karramallahu wajha, beliau dapatkan ani Nabi. Beliau dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Wah, udah nggak mungkin Nabi berdusta, nggak mungkin Nabi ya berdusta di dalam ucapannya. La yantiqu anil hawa, ya tidak berbicara Nabi daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, ya kecuali apa yang keluar daripada diri Nabi itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari Sayyidina Ali dapatkan dari Nabi, dan Nabi kita Muhammad SAW ternyata mendapatkan juga itu. Ya, yang beliau kata, yang akan diriwayatkan ini, beliau Nabi Muhammad SAW an Jibril, dapatnya dari Jibril, malaikat. Oh, masa malaikat ngebohong? Kan gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad dapatnya dari Sayyidina Jibril an Mikail, dan Sayyidina Jibril dapatnya dari Sayyidina Mikail. Ya, dari malaikat Mikail. Wah, jadi sambungannya dari mulai sahabat Nabi sampai ke malaikat. Ya, berarti nggak putus-putus. Nah, Jibril dapat daripada Mikail, dan Mikail dapat an Israfil. Ya, Jibril malaikat pembawa wahyu, Mikail malaikat apa Mikail? Ya, yang diwakilkan untuk mengatur rezeki, ya, mengatur rezeki dan dan hujan. Itu namanya malaikat Mikail. Itu tugasnya tuh. Apal nggak tahu, nggak sempurna imannya. Ya, orang Islam kan harus tahu. Ya, orang yang beriman tuh bukan hanya sekedar sholat kita pelajari, bukan hanya sekedar ibadah, tauhid pun harus kita pelajarin. Ya, jadi malaikat Jibril adalah pembawa wahyu, Mikail ya adalah malaikat yang ditugaskan. Makanya Mikail ini salah satu malaikat yang disenangi oleh umat-umat terdahulu. Ya, terlebih Yahudi paling senang sama Mikail. Kenapa? Karena urusannya duit. Kan rezeki. Urusan rezeki. Jadi dari zaman dulu. Makanya kan Mikail ini dibilangnya dengan kata-kata Michael. Mikail. Dari kata-kata Mikail disebutnya sekarang Michael. Itu namain anak Michael. Ya, jadi Mikail dan malaikat Mikail ini dari Israfil. Ya. Siapa malaikat Israfil? Peniup sangkakala. Ya, peniup sangkakala yang nanti pekerjaannya hanya 2 kali, yaitu ketika Allah perintahkan untuk tiupan pertama, hancur seluruh alam semesta ini, hancur seluruh alam semesta. Nah, nanti tiupan yang kedua, ya, Israfil ini meniup kembali, kemudian untuk dibangkitkan ya seluruh makhluk manusia. Hanya manusia dan jin yang Allah bangkitkan, selainnya enggak. Ya, binatang enggak. Ya, maka ya orang-orang kafir pun nanti kan mengatakan ya kalau begitu biar kami aja menjadi turaba,
Ya, menjadi debu seperti binatang kan mati jadi debu. Ya, nggak ada pembangkit. Tetapi kalau manusia, jin, Allah bangkitkan. Nah, maka ini malaikat Israfil ini dapat dari mana? Kalau Nabi Muhammad dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Mikail, Mikail dapat Israfil. Nah, ternyata malaikat Israfil ini beliau berkata. Ya, jadi Israfil ini berkata, qala Allahu azza wa jalla, ini Allah nih yang berfirman. Jadi malaikat Israfil dapatnya dari Allah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah firmankan? Ya Israfil. Allah menyeru kepada malaikat Israfil. Ya, berarti ini seruan ditujukan kepada malaikat Israfil. Israfil sampaikan ternyata kepada Mikail, Mikail sampaikan kepada Jibril, ternyata Jibril nyampein juga kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menyampaikan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Nah, apa yang Allah firmankan kepada malaikat Israfil ini? Kepada malaikat Israfil ini, ya Israfil, wahai Israfil, wa izzati wa jalali. Wah, ya Allah kalau sudah mengatakan di dalam keagungannya, ya demi keagunganku, ya, dan ya jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, wajudi, dan kemurahanku. Ya, jadi Allah tuh sudah mengatakan bahwasanya bersumpah dengan kemuliaannya sendiri. Itulah yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa izzati wa jalali, demi keagunganku, ya, dan kemuliaanku, wajudi, dan kemurahanku, wa karami, ya, dan sama ini kemuliaanku juga, demi kemuliaanku, man qaraah. Allah firmankan siapa orang yang membaca. Apa nih bacaannya nih? Ya, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan, katanya. Ya, firman Allah, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi disambung, yang disambung bi Fatihatil Kitab, dengan surat Al-Fatihah. Jadi baca bismillahnya disambung dengan surat Al-Fatihah, bi Fatihatil Kitab marratan wahidatan, sekali. Baca itu disambung dan sekali bacanya dong. Apa yang akan didapatkan? Ishhadu, saksikan wahai Israfil. Allah katakan kepada Israfil, saksikan wahai Israfil, ishhadu ala anni, sesungguhnya aku ghafartu lahu, akan berikan ampunan untuk dia yang membaca. Aku akan memberikan ampunan untuk dia yang membaca. Jadi bacanya seperti apa? Bismillah disambung dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu disambung maksudnya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini di dalam riwayat kitab memang ada dua riwayat yang mengatakan bahwasanya ada dalam kitab Tufha, ya, kitab Tufha, dan satu lagi dalam kitab Al-Mughni kalau nggak salah, itu dikatakan yang sunnah membaca surat Al-Fatihah itu sebenarnya diputus-putus. Ya, diputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunahnya gitu. Sunnahnya. Tapi ada riwayat yang mengatakan sunnahnya bismillahnya disambung kepada al-Fatihah, kepada alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bagi yang kuat napasnya. Yang kuat napasnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu, nyambung tuh sampai ke Fatihah kita. Nah, kalau jadi yang dipakai yang mana? Pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya nggak masalah, karena dua-duanya punya riwayat, dua-duanya ada dalilnya. Ya, seperti kita baca
surah Al-Fatihah juga ya. Kan di Maliki Yaumiddinnya ada yang pendek, ada yang panjang kan. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Ya, kalau Maliki Yaumiddin pendek itu jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah 155 huruf. Kalau Maliknya panjang, Maliki Yaumiddin, itu jumlah surat Al-Fatihah 156 huruf. Beda satu, tapi dua-duanya benar. Ya sebagaimana penjelasan yang dulu ya di dalam penjelasan nggak lupa ya di dalam majelis ini Al-Habib Ali ya, Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi ya sahibu Simtudorat. Beliau ketika dalam sholat membaca Fatihahnya dengan dua cara itu. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Atau rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Begitu. Agar apa? Agar dua mendapatkan kemuliaan dari dua-duanya. Bisa mengerti ya? Nah, begitupun ini. Kalau yang afdolnya diputus-putus, ya udah rakaat pertama putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena start awal kan dah, start awal. Nah rakaat kedua kan udah mulai panas tuh. Ya udah mulai kalau kendaraan udah mulai panas. Nah itu disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah orang yang baca Fatihahnya semacam itu dari Bismillah disambung ke Al-Fatihah. Ini Allah katakan kepada malaikat Israfil ya, kepada malaikat Israfil bahwasanya ya demi keagungan dan kemuliaanku saksikanlah wahai Israfil sesungguhnya aku berikan ampunan kepada orang tersebut. Ya, orang yang membaca Fatihah semacam itu aku berikan ampunan kata Allah Subhanahu wa taala. Terus ghafartu lahu wa qabiltu minhul hasanah. Bukan hanya sekedar diampunin sama Allah ternyata. Wa qabiltul hasanah. Aku terima kebaikan-kebaikannya. Kan kita kan khawatir apa yang kita kerjakan dalam bentuk kebaikan ini Allah tolak. Kenapa? Karena kan syarat melakukan kebaikan itu enggak hanya sekedar kita laksanakan, enggak. Wah, rinci. Memang kalau sekedar untuk melaksanakan kewajiban ya kita kerjakan sholat. Tapi kan dalam ibadah itu dalam yang secara terperincinya kita mesti ada syaratnya, syarat khusyuk, ya syarat kita ikhlas, kan begitu. Mesti ada syaratnya. Itu yang bisa diterima. Tapi dengan orang yang membaca seperti itu dengan riwayat ini mendapatkan ya angin segar, mendapatkan berita baik dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan Allah akan terima. Ya, jadi dikatakan bahwasanya wa qabiltu minhul hasanat. Aku terima dari dia kebaikan-kebaikannya. Wa tajawaztu lahu an sayyi'at. Bukan hanya sekedar itu. Tapi juga aku ampuni, aku hapus semua kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang kita harapkan tuh. Ya, jadi kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah. Tajawaztu an sayyi'at itu dihapus. Udah hilang lah. Oh ya, jadi nanti ketika kita menghadap kepada Allah nggak ada satupun yang tersisa daripada keburukan-keburukan kita. Karena kan tobat mungkin bisa diterima, ya ampunan mungkin diberikan, tapi catatan, ya kayak kita umpamanya kadang-kadang sama orang kan, ya gue sih udah ridhoin, udah maafin, tapi catatan di kertasnya nggak dihapus-hapus, bon ente di warung. Bapak dia punya warung nih, nah udah dia mah saudara saya udah. Lu ingat gak dulu nih bon lu tuh ya, emang dia nggak nagih tapi dikasih tahu tuh bon lu tuh masih ada tuh. Ini kan nggak enak, hati kita gimana? Kan kalau mungkin ya perasaan kita masih ada catatannya, tapi kalau yang benar-benar tuh udah dimaafin, udah nggak dilupain, udah dirobek, udah nggak ada lagi catatan bonnya, kan enak kan begitu, enak kan begitu. Nah kita mengharap kepada Allah seperti itu. Ya jangan sampai nanti tobat kita diterima, ampunan diberikan, tapi ternyata catatannya masih ada. Bisa mengerti ya? Nah, jadi maka orang yang membaca seperti itu dapat jaminan dihapuskan daripadanya kesalahan-kesalahan. Wala ahriqu lisanahu binnar. Dan Allah katakan tidak akan aku bakar lisannya dengan api neraka. Wah aman udah. Kalau lisannya nggak dibakar dengan api neraka, apalagi jasadnya, kan nyatu lisan sama jasad. Ya, berarti lisan yang karena dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin diampunin. Ya, diampunin dapat
diterima kebaikan-kebaikannya, dihapus segala kesalahannya, dan tidak dibakar lisannya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, panjang nih. Ya apa? Wa ujiruhu min adzabil qabri. Akan aku lindungi dia daripada azab kubur. Nggak dapat azab kubur. Cuman baca begitu sekali. Bagaimana kalau kita baca terus? Jadi setiap kali kita membaca Al-Fatihah, seringkali kita baca begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu berarti kan diampunin, dan Allah akan berikan ampunan, ya, dan Allah akan lindungi daripada azab kubur wa adzabinnar, dan azab pada hari kiamat kelak. Ya kan ada orang ya dikubur disiksa tapi ntar nggak masuk neraka. Ini enggak, semuanya tuh dia proses pintu-pintu perbatasan, ya, pintu perbatasan dunia, perbatasannya kuburan. Ya, daripada kuburan nanti perbatasannya hari kiamat. Hari kiamat perbatasannya nanti masuk neraka. Di setiap pintu perbatasan kita Allah selamatkan. Dengan apa? Karena itu baca bismillahnya disambung kepada alhamdulillah. Ingat ya, ini riwayat yang memang bisa kita amalkan. Jadi ketika kita mau baca putus-putus silahkan. Ya, kita mau baca sambung ya silahkan. Terus wa adzabil qiyamah. Ya, dan diamankan daripada azab hari kiamat, wal fazail akbar, dan Allah amankan juga, Allah berikan perlindungan ketika ya ketakutan secara massal, ya seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini akan jatuh padanya nanti ketakutan massal. Tahu nggak ketakutan massal? Itu ketika hari kiamat terjadi akan yang namanya itu ketakutan massal, tidak ada satupun makhluk. Kan makanya dibilang orang yang lagi di dalam yang lagi mengandung itu lahir anaknya langsung. Saking ketakutannya, orang daripada saudaranya itu akan lari. Kenapa? Karena ketakutan massal. Ya melebihi daripada gempa bumi, banjir bandang, tsunami dan yang lainnya, nggak ada apa-apanya. Dengan nanti yang dikatakan bahwasanya ketika datangnya hari kiamat. Nah, orang-orang yang membaca Fatihah dengan baca bismillahnya disambung dengan kalimat Al-Fatihah ini, maka Allah berikan keamanan, rasa aman, sehingga dia nggak punya rasa ketakutan ketika adanya ketakutan massal itu. Saya mengerti? Nah, jadi maka inilah diantara fadilah-fadilah yang kita bisa dapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan yang ini tidak wajib dan juga bukannya haram ketika kita amalkan, tapi ini adalah sesuatu hal fadilah, ya, keutamaan yang kalau kita amalkan menambah kebaikan-kebaikan kita. Kenapa bisa bertambah kebaikan-kebaikan kita? Inilah daripada nikmat yang Allah berikan atas istiqomahnya kita.